Shalom, selamat sore bagi kita semua. Kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memuji dan beribadah serta menaikkan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara, yang telah baik dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mari kita naikkan pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, hari-hari telah berlalu saudara, tapi kasih Tuhan kita tetap bagi kita saudara. Amin. Namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, lebih luas. Luas dari samudra baikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita yang merasakan kasih Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan syukur kita. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkaulah pemelihara kami. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus, Engkau baik. Sungguh nyata Tuhan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati hidup kami. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena hari lepas hari kami Tuhan, Engkau selalu menyertainya Tuhan. Hari lepas hari kami Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakan segala apa yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami menyerahkan Tuhan. Kalau sebentar kami akan beribadah kepada Tuhan,
Mari Tuhan, saat ini Engkau hadir di dalam ibadah kami, maupun juga Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya 2-3 orang berhimpun di dalam nama-Mu, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, baik kami yang ada di dalam rumah-Mu, baik kami yang ada Tuhan di tempat di mana anak-anak-Mu berada. Kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus hadir, dan Tuhan Yesus yang akan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang akan pakai setiap kami yang melayani. Tuhan sertai, Tuhan urapi, Tuhan yang akan memberikan otoritas kuasa bagi kami dalam ibadah pelayanan kami, juga dengan sidang jemaat Tuhan dimanapun umat-Mu berada. Lewat ibadah online ini Tuhan juga yang akan sertai, Tuhan juga yang akan urapi mereka semua Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan oleh setiap kami. Karena Engkau Tuhan yang layak untuk disembah, Engkau Tuhan Yesus yang layak untuk ditinggikan, diagungkan oleh setiap kami yang bernafas Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami serahkan sekali lagi Tuhan ibadah ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus sebagai imam besar agung yang akan turut serta di dalam penyelenggaraan ibadah pada hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap memuji Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus akan dicurahkan di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita mau naikkan pujian Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus datanglah. Datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar,
Kudus datanglah. Biar ini menjadi kerinduan kita semua, agar Roh Kudus datang memenuhi hidupan setiap kita. Latihan jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus datanglah. Kudus datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah kanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin yang terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Kudus, pimpinlah. Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Tuhan, Kau tahu keadaan kami. Mungkin ada di antara kami, Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang lelah, sedang lemah, yang saat ini Tuhan sedang di dalam ketakutan, di dalam kebimbangan, Tuhan. Mungkin ada di antara kami saat ini, Tuhan, yang sedang gentar, Tuhan, menghadapi hari-hari ke depan, Tuhan, menghadapi masa depan, menghadapi segala masalah-masalah, persoalan-persoalan. Tuhan, saat ini Tuhan adalah waktumu. Biar Engkau curahkan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Biar Roh Kudus yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi setiap kami, Tuhan. Mari Tuhan, saat ini adalah waktu-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan dari kepada kami, umat-Mu, Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun juga Tuhan, dengan umat-Mu yang beribadah secara online, baik di rumah-rumah mereka, Tuhan. Biar Roh Kudus, Engkau yang berkuasa, Engkau yang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya setiap kami yang saat ini merindukan Roh Kudus bekerja, merindukan Roh Kudus memenuhi kami. Tuhan, Engkau yang akan memberikan Roh-Mu atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, biar Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Ajar kami mengenal Tuhan, mengenal pribadi-Mu, mengenal Roh Kudus-Mu, agar setiap kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan kami semakin Tuhan mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Tuhan, mari Engkau tolong kami, siapkan hati kami untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu, Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan menerangi setiap hati kami, untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat pemberitaan firman ini. Dan Tuhan Yesus, Engkau juga yang akan pakai hamba-Mu, untuk hamba dapat mampu meneruskan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga
Apa yang Tuhan berikan kepada hamba, itulah Tuhan yang hamba teruskan kepada umat-Mu Tuhan. Biar sekali lagi Roh Kudus jamah hidup hamba, Roh Kudus yang akan memberikan kepada hamba hikmat pewahyuan dan pembukaan firman, dan Roh Kudus juga yang akan mengurapi hamba sehingga hamba mampu meneruskan firman-Mu kepada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan waktu ini, jam ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang ambil alih setiap kami, baik kami yang ada di sini maupun juga yang mendengarkan ibadah secara online. Biar Tuhan yang akan bekerja dengan kuat kuasa-Mu, Tuhan yang tolong setiap kami untuk kami bisa mengikuti ibadah ini Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, penghiburan dan sukacita dan memberkati kita semua saudara. Ya, hari ini saudara kita masih membahas tentang Roh Kudus, sebab ya saudara, Tuhan Yesus pergi naik ke sorga saudara. Ya, Tuhan Yesus naik ke sorga, dan tanggal 21 hari Kamis yang lalu saudara kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ya saudara, hari ini adalah hari yang ke-8 Yesus naik, dan saudara, Tuhan Yesus naik, Dia menjanjikan dan akan memberikan Roh Kudus-Nya saudara. Ya, kita akan belajar tentang Roh Kudus saudara. Roh Kudus itu adalah Roh penghibur saudara. Ya, Roh penghibur, Roh penolong ya bagi kita semua. Nah, saudara, sebelumnya kita mau buka Alkitab kita lebih dulu di dalam kitab Yohanes pasal 16. Kitab Yohanes pasal yang ke-16, saudara, kita lihat Alkitab kita lebih dahulu di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16, saudara. Kitab Yohanes pasal 16. Ya, Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8 saudara. Kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dan 8 ya saudara. Sebelumnya kita membaca ayat ini dulu ya saudara. Ya, saya akan membacakannya saudara. Ya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya, jadi saudara, Yesus pergi naik ke sorga saudara, dia akan mengutus, dia akan memberikan ya saudara Roh Kudus, yaitu Roh penghibur ya saudara, Roh penghibur saudara. Ya, Roh Kudus adalah Roh penghibur ya saudara, dalam bahasa Yunaninya parakletos, ya itu bisa disebut penghibur saudara, ya bisa juga penolong ya, seperti hari Minggu yang lalu ya saudara. Ini juga bicara tentang Roh Kudus, Roh parakletos, penolong ya, ini penghibur ya saudara. Dia adalah pembela dan pelindung atau pendamping saudara. Ya, ini Roh Kudus saudara. Ya, ini yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus setelah ia naik ke surga. Dia akan saudara, mencurahkan, memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita yang percaya kepada Tuhan ya saudara. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudus saudara. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya, Alkitab katakan dia adalah roh kebenaran ya saudara. Jadi roh penghibur, penolong, Roh Kudus itu ada roh kebenaran saudara. Roh kebenaran ya saudara, Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang benar saudara. Tidak ada seorang pun yang benar kecuali Allah sendiri yang benar saudara. Jadi saudara, yang benar itu adalah Tuhan ya saudara. Ya, Allah Bapa, dia adalah yang benar. Tuhan Yesus juga Alkitab katakan dia adalah benar saudara. Ya, jadi saudara, Roh Kudus itu saudara adalah Roh Allah
Bapa, saudara, juga Roh Kristus, saudara. Ya, jadi Roh Allah Bapa, Roh Kristus itu ada Roh Kudus, saudara. Ya, jadi saudara kita tidak kita apa saudara punya tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah, Roh Kristus, saudara. Jadi kita semua bisa tidak takut, saudara. Apa itu Roh Kudus? Ya, saudara. Kok orang Kristen punya Allah tiga, ya saudara, kita bisa memahami Allah kita adalah Esa satu, saudara, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus itu sama, ya saudara. Jadi saudara di sini kita bisa melihat dan kita akan belajar bahwa hari-hari ini kita gereja Tuhan, ya saudara, diberikan kemurahan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikubur, dan pada hari yang ketiga bangkit dan hidup. Dan selama dia hidup, dia tidak langsung naik ke sorga ketemu dengan Bapaknya, tetapi dia menampakkan dirinya, saudara. Dan 40 hari dia menampakkan diri bersama dengan murid, dan dia naik ke sorga, ya saudara, pada hari yang ke-40. Dan setelah naik ke sorga, dia menjanjikan dia akan memberikan Roh Kudus, saudara, Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran ini, saudara, kepada setiap kita, saudara, yang mendapatkan janjinya, saudara. Jadi setiap orang Kristen, orang percaya membutuhkan Roh Kudus, saudara. Ya, untuk kita dipenuhi Roh Kudus, untuk kita itu Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Karena manusia atau orang Kristen, hamba Tuhan, orang percaya, saudara, ya, kalau saudara, hidupnya tidak dipenuhi Roh Kudus, ya saudara, atau kita tidak ada Roh Allah di dalam kehidupan kita, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, maka sama juga kita adalah manusia darah dan daging, ya saudara. Kita menjadi orang Kristen darah dan daging saja, saudara. Ya, makanya Tuhan pergi mau mengutus Roh Kudus kepada kita, saudara, supaya kita itu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus yang memimpin, menuntun kehidupan kita, saudara. Ya, supaya kita tidak menjadi manusia daging, ya saudara. Ya, saudara, kita lihat Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6, saudara, ayat yang ketiga. Ya, di situ dikatakan demikian, saudara. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi saudara, Alkitab katakan, saudara, ya, bahwa Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya, saudara. Tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi saudara, kalau orang Kristen, ya kita sebagai orang percaya, saudara, kalau hidup kita tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara, kita akan menjadi manusia orang Kristen yang sama seperti manusia yang darah dan daging, saudara. Hidupan daging, ya saudara. Dan kita tahu bahwa hidupan daging ini, saudara, kita bisa lihat, ya saudara, kalau orang Kristen hidup dalam kedagingan, hidup dalam dalam kehidupan yang daging, saudara, maka saudara, kita akan lihat, ya saudara, tanda-tanda manusia atau orang percaya, orang Kristen hidup dalam daging, saudara. Ya, saudara, kita lihat di Kejadian pasal 6 ayat 5, saudara. Kalau orang Kristen atau manusia daging, saudara, ya, ini tandanya, saudara. Kita lihat ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi saudara, kalau kita orang Kristen hidup dalam kedagingan, maka saudara, ya, tanda yang pertama, saudara, kita bisa lihat, saudara, kecenderungan hatinya selalu membuahkan, ya, menghasilkan kejahatan semata-mata, saudara. Ya, jadi kecenderungan hati berbuat berbuat kejahatan, saudara. Ya, ini kalau orang Kristen juga hidup dalam kedagingan ditandai dengan apa, saudara? Kecenderungan hatinya, saudara.
ya membuahkan atau berbuat ya saudara kejahatan saudara, ya berbuat kejahatan saudara. Coba saudara lihat di dalam Galatia, ya kitab Galatia saudara, kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21 saudara. Galatia pasal 5 ayat 19, Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21 saudara. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecenderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, ada 15 ya saudara perbuatan daging ini saudara. Kalau kalau seandainya saudara disatukan ya saudara, dipersingkat, diringkas saudara, maka ada 3 macam dosa di sini saudara. 3 macam dosa saudara. Yang pertama saudara, perbuatan daging ini menghasilkan 3 macam dosa saudara. Yang pertama itu saudara bisa lihat ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini adalah dosa kawin mengawinkan saudara. Ya, dosa kawin mengawinkan. Ya saudara, dosa saudara, kawin mengawinkan itu ya seperti dosa kumpul kebo ya saudara, ya tanpa ikatan pernikahan yang sah saudara. Ya, orang saudara tinggal bareng ya menjadi seperti suami istri tanpa ikatan nikah ya saudara yang sah saudara, atau dengan dirinya sendiri saudara, ya atau dengan sesama jenis, ya laki-laki dengan laki-laki, ya wanita suka dengan wanita sesama jenis saudara. Ya ini dosa saudara, kawin mengawinkan saudara, atau penyimpangan seksual ya saudara. Ya ini terjadi saudara, ya saudara. Dan ini saudara, hawa nafsu ya saudara, dikatakan ya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ini dosa kawin mengawinkan saudara. Ya, kalau diringkas lagi yang kedua saudara, ada dosa hati saudara. Ya, dosa hati ya saudara, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya pecenderaan, roh pemecah, ya ini saudara, kedengkian. Nah ini saudara, saudara, dosa hati ya saudara, kejahatan hati saudara, ya penyembahan berhala ya saudara. Di hadapan Tuhan ya, penyembahan berhala tidak menomorsatukan Tuhan saudara. Harusnya anak-anak Tuhan itu menjadikan Tuhan itu nomor 1, yang utama dari segala-galanya, yang utama dari pekerjaannya, yang utama dalam kehidupannya saudara. Ya, Yesus itu yang menjadi utama saudara. Tetapi saudara, ya hati ini ya selalu ada dosa saudara, ingin menomorduakan Tuhan ya saudara. Nah saudara, yang ketiga saudara, itu bicara tentang dosa makan minum saudara. Ya, dikatakan kemabukan, pesta pora, dan sebagainya saudara. Ini dosa makan minum ya. Di zaman saudara, Nuh yang tadi kita baca saudara, Kejadian 6 ya saudara, itu dosa kawin mengawinkan, dosa makan minum terjadi saudara. Dan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akhir zaman ini saudara, itu sama akan terjadi, kawin mengawinkan ya saudara, dosa kawin mengawinkan, dosa makan minum ini terjadi saudara. Dosa makan minum ya contohnya saudara, ya saudara, pesta pora. Ya kita mengadakan pesta pora ya saudara, kita dugem ya saudara, ada pakai narkoba ya dan sejenisnya saudara, ya minuman keras, mabuk-mabukan saudara, dan juga saudara dengan merokok ya salah satu juga saudara. Nah ini saudara, dosa makan minum saudara. Ya jadi
perbuatan daging telah nyata, saudara. Ya, jadi kalau orang Kristen, saudara, orang percaya hidupnya tanpa Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus, saudara, maka pasti hidupnya akan saudara, hidup dalam kedagingan, ya saudara, hidup dalam kedagingan, ya seperti yang tadi, ya saudara. Nah, saudara, yang kedua, saudara, ditandai dengan selalu memilukan, menyakiti hati Tuhan, saudara. Jadi, saudara, kalau tanpa Roh Kudus, ya orang percaya ditandai yang pertama kecenderungan hatinya berbuah atau berbuat, ya saudara, kejahatan. Yang kedua, saudara, Kejadian 6 ayat 6, saudara, dikatakan demikian, Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi, saudara, yang kedua, saudara, ditandai memilukan, menyakiti hati Tuhan, saudara. Ya, jadi memilukan, menyakiti hatinya Tuhan, saudara. Ya, ini orang-orang yang hidup dalam daging, ya saudara, ya memilukan hati Tuhan. Kalau tanpa Roh Kudus, saudara, hidupan kita bisa memilukan, menyakiti hati Tuhan. Ulangan di dalam kitab Ulangan, ya saudara, Ulangan pasal 4 ayat 25 berkata demikian, saudara. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Ya, saudara, ini memilukan hati Tuhan, ya saudara, menyakitkan hati Tuhan, saudara, yaitu dengan berlaku busuk, saudara. Apa itu berlaku busuk, saudara? Kita meninggalkan Tuhan, ya saudara. Ya, berlaku busuk, tidak setia, meremehkan, saudara, meremehkan Tuhan, meremehkan firman Tuhan, ya saudara. Dan juga membelakangi Tuhan, tinggalkan janji-janji Tuhan, saudara. Ya, dengan kita itu saudara? Tidak menjadikan Tuhan yang nomor satu dalam kehidupan kita, saudara. Ya, ini menyakitkan hati Tuhan, saudara. Memilukan hati Tuhan, ya saudara. Menyakitkan hati Tuhan, saudara. Ya, ini tanpa Roh Kudus, saudara. Kita seringkali menyakitkan hati Tuhan. Ya, memilukan hati Tuhan, berlaku busuk. Ya, dengan Tuhan tidak setia. Ya, tidak setia melayani, tidak setia beribadah, tidak setia lagi kita melakukan hal-hal yang firman Tuhan saudara, perintahkan di dalam kehidupan kita. Ya, kita berlaku busuk, memilukan, menyakitkan hati Tuhan, ya saudara. Demikian jika kita hidup, ya, atau orang Kristen, ya, daging, tidak hidup ada di dalam dosa-dosa, ya saudara, dan memilukan, menyakitkan hati Tuhan, saudara. Akibatnya, saudara, kalau kita hidup dalam daging, ya saudara, memilukan hati Tuhan selalu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara. Ya, akibatnya di dalam Galatia 5 ayat 17, saudara. Ya, Galatia 5 ayat 17. Saudara bisa buka Alkitabnya di rumah, saudara lihat di dalam Galatia 5 ayat 17. Saudara, firman Tuhan katakan demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saudara, akan ada bertentangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Terutama di dalam roh kita, saudara. Ya, ada bertentangan roh di dalam saudara? Alkitab tadi katakan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keinginan roh, saudara, mungkin saudara? Kita ingin menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tetapi keinginan daging, saudara, berlawanan. Ya, keinginan daging itu saudara? Ingin menyakiti hati Tuhan, ingin berbuat dosa, saudara. Ya, saudara, ini berlawanan. Jadi
Ketika kita mau melakukan keinginan Tuhan, ya, karena keinginan roh kita, keinginan Tuhan, saudara, kita nggak bisa, saudara. Karena keinginan daging selalu akan saudara, muncul di dalam kehidupan kita juga. Ya, contohnya saudara, waktu kita mau berdoa, ya saudara, waktu kita mau saudara, bangun hubungan intim dengan Tuhan, saudara, daging ini saudara menuntut. Daging kita, ya saudara, ingin saudara, kita berdoa jangan lama-lama kalau bisa, saudara. Ya, kalau bisa waktu kita membaca Alkitab jangan panjang-panjang, saudara. Keinginan daging maunya enak, saudara. Ya, rasanya saudara kalau kita mau baca Alkitab, saudara, rasanya capek. Demikian juga kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, saudara. Waktu kita saudara, kita dengar firman Tuhan, loh ini sudah setengah jam, kok belum selesai-selesai? Ya, kok belum selesai-selesai? Udah 1 jam setengah, kok belum selesai-selesai? Nah, keinginan daging, saudara. Ya, kalau keinginan roh, saudara, kita ingin saudara dekat dengan Tuhan, kita ingin lebih lagi dengan Tuhan, kita ingin lebih lagi firman Tuhan, saudara. Ya, saudara, tapi kalau kita itu saudara? Ya, pergi ke mall, ya saudara, kita nonton, kita main game, saudara. 1 jam kurang, 2 jam kurang, 3 jam juga kurang, saudara. Pengennya seharian, ya saudara. Nah, itu keinginan daging, saudara. Tapi keinginan roh bertentangan. Saudara mau berdoa saja, saudara ingat main game, saudara. Ingat, ya saudara, ingin pergi jalan-jalan, kongko-kongko dengan teman-teman, ingin berbuat gosip-gosip, saudara. Ya, saudara, kalau kita ketemu teman, ngobrol-ngobrol, apalagi ngobrol tentang sesuatu hal yang menarik, saudara. Ya, kita diingatkan, oh ya, beribadah, oh diingatkan persekutuan doa, oh diingatkan untuk baca firman, berdoa, saudara, melayani, saudara. Oh saudara, lebih enak mana, pilih mana? Melayani Tuhan, berdoa, pergi ibadah, atau kongko-kongko sambil makan, sambil gosip, saudara. Pasti pilih yang daging ini, saudara. Ya, nah inilah saudara, tandanya kita saudara, manusia daging. Ya saudara, hidup orang Kristen daging, orang percaya yang daging, saudara. Ya, saudara, bertentangan sehingga kita nggak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik, saudara. Ya, nah yang kedua, akibat yang kedua, saudara, Galatia 5 ayat 21, firman Tuhan tadi katakan demikian, saudara. Ya, terutama yang di bawahnya, saudara, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, saudara, ya, manusia daging tidak masuk dalam kerajaan sorga, tidak mendapat bagian, tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga, Yerusalem baru, saudara. Ya, nggak akan masuk, saudara. Ya, karena di tempat itu kerajaan Allah, kerajaan sorga, Yerusalem baru, saudara. Oh, daging tidak saudara, tidak keinginan perbuatan dosa, daging ini, saudara, tidak bisa masuk, saudara. Ya, bukan tempatnya di sana, saudara. Nah ini, saudara, jadi kita hari-hari ini, saudara, ayo sekarang saya orang Kristen yang bagaimana sekarang ini? Saya sebagai orang percaya yang bagaimana? Apakah saya menjadi orang percaya, orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus? Roh Kudus diam di dalam hidupan saya, berkuasa, bertata di dalam hidupan saya, atau hidupan saya sebagai orang Kristen adalah kehidupan daging, saudara? Saudara, ayo, kalau kita menjadi orang Kristen yang saudara, daging ini, saudara, orang Kristen yang hidup dalam kedagingan, saudara, ya, ayo kita sama-sama mengoreksi diri dan kita memperbaiki diri kita supaya kita jangan sampai nantinya, saudara, hidup terus bertentangan, bergumul terus mau melakukan sesuatu yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, tapi daging selalu berkuasa menuntut kita berbuat sebaliknya, saudara. Dan akhirnya kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, tidak masuk di dalam kerajaan sorga Yerusalem baru, saudara. Nah, saudara,
kita hari-hari ini membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita hari-hari ini perlu dipenuhi Roh Kudus, biar Roh Kudus memenuhi hidupan kita, menguasai kita, menuntun, memimpin langkah-langkah kehidupan kita, saudara. Ya, saudara, kita lihat di sini Tuhan menjanjikan, ya saudara, Tuhan mencurahkan Roh Kudus, Tuhan menjanjikan Yesus naik ke sorga, saudara, Dia mau memberikan Roh-Nya kepada setiap kita, saudara. Ya, Tuhan mau memberikan Roh Kudus kepada kita semua, saudara. Jadi saudara, yang bisa memberikan Roh Kudus itu, saudara, bukan manusia, saudara. Ya, tetapi Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan, yang membaptiskan hidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Jadi Yesus sendiri, saudara. Kalau manusia nggak bisa, saudara. Ya, kalau yang bisa membaptis itu adalah Roh Kudus. Membaptis kita dengan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Manusia nggak bisa, hamba Tuhan tidak bisa, saudara. Tapi kalau ada hamba Tuhan, saudara, di dalam ibadah, dalam pencurahan Roh Kudus, ya saudara, dia menopangin tangan, mendoakan orang, terus orang tersebut dipenuhi Roh Kudus. Hamba Tuhan manusia itu hanya sebagai alatnya saja, saudara. Tetapi yang bisa membaptis, memenuhi hidupan kita, memberikan Roh Kudus kepada kita adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, hanya Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta, merindukan Tuhan berikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan Tuhan yang memberikan Roh Kudusnya itu kepada setiap kita, saudara. Nah, saudara, hari ini kita lihat, saudara, ya, hari ini kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan hanya butuh makan, minum, ya saudara, butuh uang, butuh pekerjaan, bukan hanya butuh usaha kita bisa naik, maju, saudara, tetapi juga, saudara, yang utama hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita butuhkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga Roh Kudus memimpin kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 7, saudara, ya. Ya, saudara, di sini ayat 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi saudara, ya saudara, kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan rindu memberikan Roh Kudus kepada kita, saudara. Untuk apa, saudara, Roh Kudus Tuhan janjikan, Tuhan berikan kepada gerejanya, kepada kita semua, saudara. Yang pertama, saudara, kita lihat ayat 8. Di ayat 8 berkata demikian, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi saudara, Roh Kudus Tuhan berikan dalam kehidupan kita, gereja Tuhan, umat Tuhan, saudara, agar kita bisa saudara, insaf. Ya, insaf itu, ya saudara, artinya disadar, ya saudara, diinsafkan, disadarkan, saudara. Kita bisa sadar, ya saudara, kalau selama ini, saudara, dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, mungkin saudara, perjalanan kita tanpa kita sadari, kita sudah mengarah hidup di dalam kedagingan, saudara. Ya, hari-hari ini. Tetapi waktu Roh Kudus memenuhi kita, ketika Roh Kudus saudara, tinggal diam di dalam kehidupan kita, dan dia mulai memimpin kehidupan kita, saudara, maka Roh Kudus itu datang menginsafkan kita, menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Akan selama ini saya berdosa dengan Tuhan. Selama ini apa yang saya lakukan, ya, saya sudah rajin ke gereja, sudah melayani Tuhan, ternyata ada dosa-dosa dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Roh Kudus datang, Roh penghibur ini, Parakletos ini, saudara, yang mendampingi, ya, dia mulai menginsafkan kita, mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, saudara. Ya, maka seringkali saat orang dipenuhi Roh Kudus, saudara, nangis, saudara. Setelah selesai, saudara,
ya apa yang tadi kamu alami setelah kamu dipenuhi Roh Kudus, apa yang kamu rasakan, kok nangis saudara? Ya, di situ ada orang mulai berkata, waktu dipenuhi Roh Kudus, ya saya diingatkan dosa-dosa saya, kesalahan-kesalahan saya, ya yang saya pikir saya sudah selesai, tetapi ternyata belum. Ya, ini pekerjaan Roh Kudus menginsafkan saudara, mengingatkan kita masih ada dosa-dosa yang mungkin tersembunyi, yang belum terselesaikan saudara. Ya, Roh Kudus menyadarkan kita disadarkan kembali akan dosa-dosa kita. Terlebih saudara, kalau di sini ayat 9 ya sudah dikatakan demikian saudara. Ya, terlebih saudara, ya mungkin ada dosa-dosa karena tidak percaya pada Yesus, ya saudara. Kita jadi orang Kristen, ya padahal harusnya hidup kita percaya sama Tuhan. Tetapi hari-hari ini saudara, kita lebih banyak mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan hikmat kita, kepintaran kita. Ya, saudara, kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, saudara, dalam bekerja, dalam usaha saudara, kita mengandalkan kekuatan kita sehingga kita menggunakan cara-cara manusia, cara-cara orang-orang dunia saudara, sehingga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Roh Kudus ingatkan, ya saudara, mungkin hari ini Tuhan berikan Roh Kudus menginsafkan kita, menyadarkan kita kembali saudara, untuk dosa-dosa kita. Selama ini kita nggak mengandalkan Tuhan. Saya nggak percaya Yesus di dalam pekerjaan saya. Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa lancarkan pekerjaan saya, usaha saya. Saya mengandalkan kekuatan saya, sehingga waktu doa tidak ada, waktu baca firman Tuhan nggak bisa saudara. Ya, kita mengandalkan pekerjaan, usaha kita dengan kekuatan, kemampuan kita, kepintaran kita sendiri tanpa Tuhan saudara. Ya, mungkin ini juga adalah satu dosa bagi kita, tidak mengandalkan Tuhan saudara. Ya, sehingga saudara, kita mengabaikan hal-hal yang rohani, tapi lebih mementingkan perkara-perkara jasmani di dalam kehidupan kita saudara. Ini dosa saudara. Ya, satu dosa. Ya, hari ini Roh Kudus datang menginsafkan, menyadarkan dosa kita saudara. Ya, saudara, di sini juga Roh Kudus ya menginsafkan, menyadarkan akan kebenaran saudara. Ya, kebenaran jalan-jalan hidup kita selama ini saudara, bagaimana saudara? Apakah kita merasa, oh saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia dalam beribadah kepada Tuhan, tapi benar atau enggak benar saudara? Ya, kita beribadah dengan Tuhan, benar atau tidak benar saudara? Sikap kita, hidup kita ya di dalam bersekutu dengan Tuhan benar atau tidak saudara? Roh Kudus bisa mengingatkan kepada kita selama ini saudara, bagaimana perjalanan hidupan kekristenan kita, bagaimana perjalanan pelayanan kita kepada Tuhan. Ya saudara, apakah sudah benar atau tidak benar saudara? Tuhan, Roh Kudus diberikan untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita kembali saudara. Ya, saudara, bukan hanya pelayanan kita, mungkin juga dalam pekerjaan kita, mungkin kita dalam usaha kita. Saudara, apakah ada sesuatu yang gak benar dalam pekerjaan kita? Ada sesuatu yang tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam usaha kita, dalam nikah kita juga sama saudara. Ya, bisa saudara. Nah, Roh Kudus ingatkan saudara, menginsafkan kita saudara, supaya kita bisa benar saudara di dalam Tuhan. Ya, tentang penghakiman, mengingatkan tentang penghakiman saudara, bahwa penghakiman milik Tuhan saudara. Ya, mungkin ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang telah berbuat jahat kepada kita saudara. Selama ini kita selalu membalas, selama ini kita waktu ada orang yang menyakiti, merugikan kita, kita balas 2 kali lipat saudara. Tetapi sekarang saatnya saudara, ya, penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Bahkan terlebih lagi saudara, ya, soal penghakiman kekal ya saudara, yang akan menentukan kita saudara masuk dalam kerajaan Allah
atau masuk di dalam kematian kekal selama-lamanya, saudara, di lautan api belerang, saudara. Ya, itu diingatkan lagi, saudara. Ya, mari saudara sebagai umat Tuhan kita belajar, ya saudara, untuk apa, saudara, dipenuhi Roh Kudus. Ya, saudara, kita diingatkan oleh Roh Kudus, saudara. Roh Kudus membantu kita, ya, menasehati kita, ya. Dia adalah penasehat. Roh Kudus itu, Parakletos itu, saudara, sebagai pembela, pendamping kita, yang mengingatkan kita, ya saudara, akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Oh, puji Tuhan. Tuhan mau berikan ini kepada kita, saudara, supaya kita tidak hidup dalam daging yang membuat kita itu tidak bisa berbuat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan, saudara, dan yang akan membawa kita masuk dalam penolakan, tidak masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Tapi hari ini, saudara, Roh Kudus mau apa, saudara, mau dicurahkan, mau Tuhan mau berikan kita Roh Kudus, saudara, sehingga ada Roh Kudus, ada Roh penghibur, Roh penolong untuk mengingatkan kita, menginsafkan kita, saudara, untuk menyadarkan kita supaya kita tidak hidup dalam dosa-dosa, hidup dalam kejahatan, tetapi dalam kebenaran Tuhan, dan diingatkan akan penghakiman, saudara, sehingga kita bisa memandang sorga, ya saudara. Kita hidup di dunia jangan hanya memandang dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini, saudara, tapi juga belajar memandang sorga, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, saudara, yang kedua kita lihat di dalam Titus 3 ayat 5, saudara. Di dalam kitab Titus pasal 3 ayat yang kelima, saudara, dikatakan demikian, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi, saudara, di sini yang kedua, saudara, ya, yang kedua, kita mengalami pembaharuan, ya saudara, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara. Ya, kita sudah diselamatkan, saudara. Tapi waktu kita percaya Yesus, terima Yesus, dibaptis, kita sudah diselamatkan sama Tuhan, ya saudara. Kita harusnya sudah mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Selamat, saudara. Tetapi dalam perjalanan hidup kita masih kok, saudara, kita bisa hidup menjadi orang Kristen, orang percaya, hidup dalam kedagingan, saudara. Ya, tidak ada pembaharuan dalam hidupan kita. Justru Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus supaya kita bisa mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kita alami pembaharuan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Roh penghibur ini, saudara, mampu, saudara, mengerjakan pembaharuan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, saudara, kita mau belajar hal ini, saudara. Ya, kita lihat di dalam tabernakel, saudara, tabernakel, saudara, kita lihat di dalam tabernakel. Ya, saudara, kepenuhan Roh Kudus ini, saudara, ya, dalam tabernakel Tuhan, tabernakel Musa ini, saudara, ya, karena Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabernakel, saudara. Ya, dalam tabernakel Musa ini, saudara, kita lihat, ya saudara, supaya kita mengerti, saudara. Ya, saudara, kepenuhan Roh Kudus dalam tabernakel itu menunjuk pada pintu kemah, saudara, yang menuju masuk ke dalam saudara, ruang kudus, saudara. Ya, ini pintu kemah, ya saudara. Ya, masuk ke dalam pintu kemah, saudara. Ada gambarnya, saudara. Ya, saudara bisa perhatikan. Nah, itu kepenuhan Roh Kudus, saudara. Jadi, saudara, kenapa kita lewat ini kita mau belajar, saudara, supaya kita mengerti, ya saudara, Roh Kudus itu mengerjakan pembaharuan dalam hidupan kita, saudara. Ya, saudara, kemah suci atau tabernakel ini terdiri dari 3. Ya, pertama halaman, saudara. Ya, pertama itu halaman, saudara. Di halaman itu ada 2 perabot, ya saudara. 2 perabot, yaitu mezbah korban bakaran. Ya, mezbah korban bakaran, ya saudara. Dan juga saudara? Ya, di situ kita lihat ada
mesbah korban bakaran, saudara, yang artinya percaya, saudara, yang artinya percaya Yesus, saudara. Ya, percaya Yesus, saudara. Kita percaya Yesus, terima Yesus, saudara. Dan di sana juga ada kolam basuhan. Ya, itu bicara tentang baptisan air, saudara. Nah, saudara, kenapa kita belajar tabernakel? Tabernakel ini, saudara, itu perjalanan rohani kita kepada Tuhan, saudara. Perjalanan kita ini kepada Tuhan itu sejauh mana, saudara? Ya, pertama, saudara, kita dulu sebelum percaya Yesus, ya, ada orang menginjili, kita mulai, saudara, terima Tuhan Yesus, saudara. Kita masuk dalam halaman, ada korban bakaran di sana, saudara. Kita percaya Yesus, Dia mati bagi saya, Dia penjuru selamat saya. Kita percaya Yesus, saudara. Setelah kita percaya, perjalanan rohani kita, perjalanan kekristenan kita memberi diri kita masuk dalam baptisan air, saudara. Nah, setelah masuk dalam baptisan air, kita, saudara, sudah dapat hidup baru dari Tuhan, maka kita melangkah lagi untuk masuk ke dalam ruang kudus, maka kita akan menemui pintu kemah ini, saudara. Ya, pintu kemah ini, saudara, di situ dipenuhi kita dengan Roh Kudus, saudara. Nah, jadi, saudara, langkahnya terima Yesus, percaya Yesus, saudara, baru kita dibaptis. Setelah dibaptis, kita dipenuhi Roh Kudus, saudara. Nah, setelah dipenuhi Roh Kudus, maka, saudara, kita sudah masuk dalam ruang kudus, saudara. Di dalam ruang kudus itu ada 3 perabot, ya, saudara. Ada pelita emas, ya. Ada pelita emas, ini bicara, ya, saudara, persekutuan, ya, saudara, dengan Allah Roh Kudus, ya, saudara. Dan karunia-karunia-Nya dicurahkan, saudara. Ya, dan di sana ada lagi, saudara, ada meja roti sajian, saudara. Nah, ini persekutuan dengan Sang Putra, ya, saudara, Yesus Kristus, saudara. Ya, saudara bersekutu dengan Tuhan Yesus, saudara. Ya, itu meja roti sajian. Dan ada yang namanya di sana mesbah dupa emas, saudara. Mesbah dupa emas, saudara. Ini persekutuan dengan kasih Allah Bapa, saudara. Kasih Allah Bapa. Nah, saudara, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, ini mulai, saudara, kita akan mengalami pembaharuan di dalam Tuhan, saudara. Pembaharuan, ya, saudara, kita mulai bersekutu dengan Tuhan. Pembaharuan kita dengan Tuhan itu, saudara, persekutuan kita dengan Tuhan, saudara. Ya. 3, bersekutu dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, saudara. Ya, kita bersekutu, ya. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita pengen bersekutu dengan Tuhan, ya, saudara. Ya, Allah Tritunggal, ya, saudara. Kita ingin bersekutu. Kita ingin apa, saudara? Bertekun di dalam ibadah-ibadah, ya, saudara. 3 hal ini, 3 perabot ini juga bicara tentang, ya, saudara. Tadi pelita emas itu dikaitkan dengan ibadah raya, saudara. Ya, terus ada yang kedua, ada meja roti sajian, saudara. Ini persekutuan dengan Sang Putra, ya, saudara, Yesus Kristus, saudara. Kita ini dikaitkan dengan ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, saudara. Ya, karena di meja roti sajian itu ada roti yang tersusun 6, saudara. 6 itu Alkitab, ya, saudara. Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27 kitab, saudara. 27 buku. Jadi semuanya 6, saudara. Ya, ini, saudara, ya. Saudara? Dikaitkan dengan ini, saudara, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Dan mesbah dupa emas ini, saudara, itu dikaitkan, ya, saudara, dengan kasih Allah Bapa, persekutuan dengan kasih Allah Bapa. Ini dikaitkan dengan ibadah, ya, saudara, persekutuan doa, saudara. Jadi 3 hal ini ibadah, saudara, ketekunan, 3 macam ibadah pokok, saudara. Ya, ini adalah kita bertekun di dalam 3 macam ibadah. Ibadah raya, ibadah persekutuan doa, ibadah pendalaman Alkitab, saudara. Kita sedang bersekutu dengan 3
dengan Tritunggal, Allah Tritunggal, saudara, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, saudara. Ya, jadi kita bersekutu di sini, saudara. Ya, kita sedang mengalami pembaharuan. Ya, makanya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, banyak tanda. Ada yang diberikan tanda berbahasa roh, saudara. Ada yang diberikan tanda bisa bernubuat, saudara. Tetapi juga ada yang diberikan saudara, tidak semua tanda ini bisa kita alami langsung, saudara. Tetapi satu hal, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, ya, saudara, ada kerinduan kita yang besar sekali, saudara, untuk kita itu bisa baca Alkitab. Dulu kemarin kita malas baca Alkitab, kita malas berdoa, kita malas untuk datang beribadah kepada Tuhan, saudara. Tetapi waktu kita dipenuhi Roh Kudus, saudara, ya, ada kerinduan untuk kita kembali baca Alkitab, kembali berdoa dengan sungguh-sungguh, kembali beribadah dengan Tuhan, saudara. Ya, bahkan juga saudara melayani Tuhan dengan berkobar-kobar, saudara. Rasa-rasanya kita ingin bersekutu dengan Tuhan hari-hari ini, saudara. Ya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan mengalami kasih mula-mula. Kita akan mengalami kerinduan kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Ya. Saudara, maka orang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara, tiba-tiba, kok berubah? Saya kok berubah? Saya pengennya baca Alkitab, saya pengennya berdoa sama Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, saya pengennya pergi ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, saudara. Nah, ini orang yang dipenuhi Roh Kudus biasa seperti itu, saudara. Ini pengubahan hidup. Ya, saudara, hidup saudara rasanya kok berubah, inginnya bersekutu dengan Tuhan, inginnya beribadah dengan Tuhan. Ya, ini pengubahan hidup, saudara. Ya, pengubahan itu dimulai, saudara, di dalam ruang kudus. Setelah masuk dalam ruang kudus, saudara akan terus lanjut, saudara, akan bertemu dengan tirai yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, saudara. Dan tirai ini, saudara, ya, bicara tentang perobekan daging, saudara. Ya, kita mengalami sengsara daging bersama dengan Yesus, saudara. Nah, setelah saudara, waktu kita kita dipenuhi Roh Kudus, kita berubah, ingin bersekutu, ingin beribadah dengan Tuhan, saudara. Dan saudara mau bayar harga, berani bayar harga, berani, saudara, untuk mati bagi Tuhan, saudara, berani berkorban bagi Tuhan, saudara. Ya, ini perobekan daging. Ya, saudara, tirai itu, saudara, yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus ini, saudara. Ya, saudara, ketika kita dipenuhi, kita akan masuk lebih dalam lagi, saudara, dan akan melakukan perobekan daging. Ya, saudara, daging kita. Dulu, saudara, kita nonton, kita main game, rasanya enak sekali, saudara. Tapi dipenuhi Roh Kudus, kita mulai belajar bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak berdoa, saudara, tidak baca Alkitab, hati kita gak enak, saudara. Ya, hidupan kita nggak enak, jauh dari Tuhan, saudara. Rasanya nggak enak, saudara. Pengennya ingin dekat. Saya ingin utamakan Tuhan. Saya ingin berdoa. Saya ingin lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin beribadah kepada Tuhan, saudara. Ya, saya mau buang dulu waktu main game saya, waktu saya berkumpul dengan teman-teman, menghabiskan waktu-waktu saya tinggalkan dulu yang rohani. Tuhan yang utama dalam kehidupan saya. Nah, itu perobekan daging, sengsara daging bersama dengan Tuhan. Nah, setelah itu, saudara, baru kita akan ketemu dengan tabut perjanjian, saudara. Nah, tabut perjanjian ini lambang, ya, saudara, kehadiran Tuhan. Tabut perjanjian ini, saudara, gambaran kemuliaan Tuhan, saudara. Nah, saudara, kemuliaan Tuhan yang kita dapati, saudara. Ya, sampai pengubahan hidup ini, saudara, sampai kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, saudara. Shekinah glory, saudara. Kemuliaan Tuhan, kita akan bertemu Tuhan, ya, saudara. Artinya, saudara, kita masuk dalam kerajaan Allah, Yerusalem baru. Seperti yang Titus katakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita
Ya saudara, kita sudah diselamatkan saudara. Tetapi kalau hidupan kita yang sudah diselamatkan masih dikuasai daging saudara, kita nggak akan selamat saudara. Nggak masuk dalam kerajaan Allah saudara. Tetapi saudara, ketika saudara, kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan oleh Roh Kudus saudara, maka saudara, keselamatan itu saudara mutlak menjadi milik kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka saudara. Kita mengalami Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Ya saudara, masuk dalam kerajaan Allah, Yerusalem baru. Jadi saudara, hari ini kita perlu untuk dipenuhi Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita saudara. Bukan hanya kita butuh usaha saya bisa kembali maju, kita dapat hasil berkat-berkat saudara. Ya, bukan itu saja saudara yang kita butuhkan saudara. Tapi hari-hari ini Roh Kudus, supaya kita yang sudah selamat bisa sampai masuk dalam kerajaan kekal, kerajaan sorga ini saudara. Ya, kiranya saudara lewat firman Tuhan ini saudara, mari hari-hari ini kita butuh Roh Kudus saudara, yang bisa memberikan Roh Kudus, yang bisa membaptis kita, bisa memenuhi hidupan kita dengan Roh Kudusnya adalah Tuhan Yesus sendiri saudara. Ya, apalagi dalam suasana sekarang ini saudara, hamba Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan tidak bisa mendoakan satu persatu saudara-saudara, menopangkan tangan sambil berdoa untuk saudara bisa dipenuhi oleh Roh Kudus saudara. Ya, tetapi saudara, Tuhan Yesus bisa memenuhi saudara ketika saudara di rumah, di tempat hari ini saat beribadah secara online di rumah, saudara dengar firman Tuhan, saudara berdoa, Tuhan Yesus, saya rindu dipenuhi Roh Kudus. Saya mau Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus bisa memenuhi hidupanmu saudara. Dia Yesus naik ke sorga, mau mengutus Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Mari saudara, kita hari-hari ini rindukan dipenuhi Roh Kudus sehingga kita bisa hidup dipimpin, dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita saudara. Ya, biar kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama mau datang sama Tuhan. Kita naikkan pujian ini kembali saudara. Roh Kudus datanglah. Kalau kita rindu dipenuhi Roh Kudus, saudara di rumah sambil nyanyi, saudara juga bisa mengangkat tanganmu saudara. Kudus datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, garkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus hiburlah, hiburlah. Yang gentar hiburlah, lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Kudus datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkan yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah.
Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus datang. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biar Bapa berikanlah kepada kami gerejamu, umatmu Tuhan, Roh Kudusmu Tuhan. Kami butuh, kami perlukan rohmu Tuhan, agar hidup kami tidak dikuasai daging, tapi dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai Roh Allah, Roh kebenaran yang menuntun, memimpin hidup kami. Biar Roh penghibur saat ini curahkan di dalam kehidupan kami, umatmu. Hiburlah lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus datanglah, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkan yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Sekali lagi katakan, Roh Kudus datanglah. Datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, hiburlah kami. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Haleluya, 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 Yesus. Inilah yang kami butuhkan hari-hari ini. Inilah yang kami rindukan Tuhan saat ini. Biar Bapa berikanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua.
Berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Mari sama-sama setiap kita yang rindu, kita datang menyembah kepada Tuhan. Yang rindu, kita sama-sama mau datang menyembah kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya saudara, percaya. Apa yang kau percayai, apa yang kau imani saudara, itu yang akan kau terima. Itu yang akan kau dapati dari Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Inilah kerinduan kami. Inilah yang kami minta Tuhan. Curahkan Roh Kudus. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Biar penolong, penghibur, Roh kebenaran datang dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Biar Kau bekerja dalam hidup kami. Biar Roh Kudus mengalir, mengalir. Oh, Roh Kudus mengalir datang dalam hidup kami. Oh, ya rabala bala ya rara mase. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka hatimu. Buka hatimu dan percaya saudara. Di tempatmu engkau berada. Saat ini Tuhan Yesus bisa memberikan Roh Kudus-Nya kepadamu. Di tempatmu saat ini engkau berada, asal engkau berdoa, membuka hati dan percaya saudara. Tuhan akan berikan Roh Kudus di dalam hidupanmu saudara. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh jamah-jamahlah kami ya Tuhan. Yesus jamahlah kami. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap kami yang rindu dan percaya. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya Yesus.
Haleluya Tuhan. Biar hari-hari ini kami boleh mengalami kepenuhan Roh Kudus. Biar setiap kami boleh mengalami Tuhan pekerjaan-Mu yang ajaib lewat Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong, Roh Kudus dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang percaya, membuka hati yang rindu, kami percaya Roh Kudus akan memenuhi setiap kami, akan tinggal diam dan memimpin setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak lagi hidup dalam kedagingan yang berlawanan, yang bertentangan dengan keinginan Roh-Mu Tuhan, tetapi kami dapat hidup di dalam Roh Kudus, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup melakukan kehendak-kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba percaya firman dan Roh Kudus bagaikan kedua uluran tangan-Mu Tuhan, yang malam hari ini akan bekerja di dalam kehidupan setiap kami, yang akan menjamah setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus dan firman-Mu Tuhan yang bagaikan kedua uluran tangan-Mu berbelas kasihan kepada kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, terlebih khusus bagi Ibu Mia yang saat ini ada di rumah sakit yang dirawat Tuhan, biar tangan-Mu menjamah Ibu Mia yang sedang sakit, dan juga setiap anak-anak-Mu yang sakit, biar oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Engkau sembuhkan. Yang punya pergumulan, masalah dalam kehidupan mereka, Roh Kudus dan firman yang akan memberikan kekuatan, yang akan menolong mereka untuk mereka bisa mengatasi persoalan-persoalan hidupan mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan seluruh kehidupan umat-Mu dalam tangan-Mu. Biar Bapa, Engkau yang akan menjaga, melindungi setiap kehidupan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Biar api pemagaran-Mu Tuhan yang akan melindungi kami semua, Tuhan, yang akan menjauhkan kami dari segala bala-bala penyakit sampar yang menular COVID-19 dan juga virus-virus yang lain, serta Tuhan jauh kami dari bala-bala bencana alam, krisis ekonomi, krisis keuangan, dari orang-orang yang berniat jahat terhadap kami. Tuhan, halau kami semuanya itu Tuhan, yang akan menjauhkan kami dari semuanya itu ya Tuhan. Biar pelindungan-Mu, keselamatan-Mu Tuhan berikan atas kehidupan setiap kami Tuhan. Dan sebentar nanti kami akan akhiri ibadah Tuhan. Mari Tuhan, saat ini adalah waktu-Mu, biar Engkau juga Tuhan mencurahkan Tuhan berkat-berkat-Mu atas kehidupan setiap kami ya Tuhan. Biar kiranya berkat-Mu Tuhan Engkau berikan atas kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat-berkat rohani, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama Roh Kudus yang menguatkan, meneguhkan, mendewasakan kita dari malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Kiranya Tuhan berkati semuanya.